Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan melanjutkan pembahasan tentang present perfect simple, ya. Nah, secara modern, bahasa Inggrisnya modern, ini istilahnya non-progressive perfect aspect. Ya, ini istilah yang baru, oke teman-teman. Tapi secara tradisional ini disebut present perfect simple. Oke teman-teman. Nah, pada video yang lalu teman-teman sudah menyaksikan, ya. Present Perfect Simple Part 1. Oke teman-teman, di mana Sir Nusradin itu menjelaskan tentang formula, ya, tentang rumus, ya, kalimat positif, negatif, question, pertanyaan. Question ada dua macam, ada yes no questions, ada open-ended questions, ada juga question di mana subjeknya langsung di question wordnya, ya. Contohnya misalnya siapa yang telah memindahkan mobilku, misalnya who has moved my car, ya. Jadi question wordnya itu apa? Who, ya, who itu dianggap orang ketiga tunggal. Who has, ya, verb tiganya adalah move. Who has moved my car, misalnya, ya. Siapa yang telah memindahkan mobilku. Nah teman-teman, nah ini berarti pada video ini merupakan part 2. Jadi ini bagian yang kedua teman-teman. Nah di bagian kedua ini teman-teman, Sir Nusradin akan menjelaskan tentang ini ya teman-teman. Coba perhatikan sini, ya, ini tentang use, penggunaannya, ya. Nah pada video yang lalu itu form, ya, formulanya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman yang belum subscribe, ya, silakan subscribe, ya, agar teman-teman nanti senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari Sir Nusradin. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Nah, the use, ya, penggunaan. Nomor satu, to talk about something which started in the past and continues up to the present. Nah, maksudnya teman-teman, ya, untuk membicarakan, jadi present perfect simple ini to talk about, ya, untuk membicarakan something, sesuatu which started, yang dimulai maksudnya di masa lampau, started in the past, ya, dimulai di masa lampau, and continuous, dan dia berlanjut up to the present, berlanjut sampai sekarang gitu, ya. Nah, example, ya, contoh, I was here at 3, ya, I was here at 3. Saya di sini pada jam 3. I was here, berarti ini udah lewat, ya. Maksudnya tadinya saya di sini jam 3, ya, sejak jam 3 maksudnya. Oke, terus I am still here at 4. I am still here at 4. Nah, ini berarti kan ini present, ya. I am still here at 4. Nah, dari jam 3 ke jam 4 itu berarti ada 1 jam, teman. 1 hour, ya. Nah, jadi bentuk present perfect simple-nya, teman-teman, I have atau I've been here for an hour. I have been here for an hour. Saya sudah berada di sini selama 1 jam. Ya. Coba perhatikan teman-teman, ya, ini ada subjeknya nih, I. Nah ini have, ya, disingkat jadi I've. Ini have-nya. Terus ini been-nya teman-teman. Ya. Been ini maksudnya ini past participle-nya. Ya. Karena di sini nggak ada verb menggunakan here, di sini kata keterangan
Jadi sebagai pengganti verb 3-nya kita ambil been. Ya, jadi I've been here for an hour. Ya, saya sudah di sini selama 1 jam. Oke, contoh lain teman-teman, misalnya she has worked in Jakarta for 6 months. Dia sudah bekerja di Jakarta selama 6 bulan. Ya. Maksudnya di sini, she still works in Jakarta now. She still work in Jakarta now. Ya, jadi dia masih kerja di Jakarta sekarang. Jadi berarti, nah kapan ini startitnya? Ya 6 bulan yang lalu startitnya. Ya, jadi she has worked in Jakarta for 6 months. Oke. Nah, the second example, contoh berikutnya. How long have you lived in here? Ya. How long have you lived here? Sudah berapa lama kamu tinggal di sini? Ya, maksudnya you still live here now. Ya, jadi kita tengok seseorang sampai sekarang dia masih tinggal ya di sini. Ya. Jadi kita tanya, how long have you lived here? Ya. Jadi you still live here now. Oke. The second, ya, yang kedua, to talk about things which happen during a period of time that continue up to present. Nah, jadi berbicara tentang sesuatu which have happened, yang telah terjadi during a period of time, dalam satu periode tertentu, that continue up to present. Jadi kejadian itu ya berlanjut sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang ya kita ya in our life Mas Dinas. Ya. Sepanjang hidup kita sudah rasakan ya. Contoh ya. I have been to Africa and India. Ya. Saya sudah pergi, maksudnya udah pernah pergi ke Afrika dan India, ya. In my life, dalam kehidupan saya, up to now, sampai sekarang. Ya, jadi itu sesuatu yang yang sudah kita alami dan itu berlaku sampai sekarang, you know. Have you ever eaten Chinese food? Sudah pernahkah kamu makan masakan Chinese, ya, atau makanan Chinese in your life up to now? Ya, maksudnya selama hidup Anda, ya, selama kehidupan Anda, ya sampai sekarang nih, udah pernah nggak, ya, kamu makan Chinese food? Nah, gitu teman-teman ya. Nah, next, yang ketiga, when the result of a past action is connected to the present. Nah, ada action, ada aksi, perbuatan yang sudah lalu, masa lalu, is connected to the present. The result ya, sorry ya, ini the result maksudnya, ya, bukan yang kita lihat di sini ya, yang utamanya teman-teman ya, the result. Ya, apa result mana? Hasilnya. Jadi hasil dari perbuatan di masa lalu. Nah, hasil dari perbuatan di masa lalu itu berkaitan ya atau kelihatan teman-teman sekarang ini. Nah, contoh ya. Someone has broken the window. Seseorang telah memecahkan jendela. The window is now broken. The window is now broken. Jadi, ya jendelanya pecah. Karena seseorang telah memecahkan the window, jendelanya, terus resultnya apa teman-teman? Hasilnya yang kelihatan. Ya, jendela itu dalam keadaan pecah. Nah, ya. We have atau we've cleaned the flat. Kami telah membersihkan apartemen itu. The flat is now clean. Jadi sebagai hasilnya, ya kita lihat apartemen itu sudah bersih. Nah, gitu, ya. Nah, yang terakhir teman-teman, to announce news, ya.
memberi kabar, ya, mengumumkan, ya, mengumumkan atau memberi kabar, ya, mengumumkan kabar. To announce news. Contoh, teman-teman, I found a new job. Aku telah menemukan pekerjaan yang baru. Nah, ini kan semacam mengumumkan, ya. Atau bisa juga misalnya, my brother has grown a beard. Nah, apa itu teman-teman maksudnya? My brother has grown a beard. Nah, ini semacam kita beri kabar bahwa ya selama ini saudara laki-lakiku dia tidak berjenggot gitu ya, tapi sekarang dia udah memelihara jenggot gitu ya. My brother has grown a beard. Nah, ya, semacam memberi kabar ya teman-teman. Nah gitu ya. Jadi ini adalah untuk apa teman-teman? Untuk penggunaan ya dari present perfect simple. Oke teman-teman. Nah, oke. Nah sekarang perlu Sir Nusradin beritahukan kata-kata keterangan yang bisa digunakan dalam ini present perfect simple ini teman-teman, yang dapat digunakan itu contohnya ya ada kata for ya teman-teman, kata for ya seperti ini tadi, she has worked in Jakarta for 6 months. Nah, for artinya maksudnya ini artinya selama ya, for ini artinya selama ya. Selama 1 bulan. Oke teman-teman ya. Terus kata-kata since ya juga boleh teman-teman. Jadi kalau kita mengatakan since ya berarti statiknya itu teman-teman ya, kapan statiknya itu ya. Jadi kalau misalnya ini 6 bulan yang lalu, kalau sekarang bulan 12, berarti 6 bulan yang lalu teman-teman bulan berapa? Bulan 6 ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya since ya, she has worked in Jakarta since June. Nah ya, since June misalnya 2022. Nah gitu ya. Dia sudah bekerja di Jakarta sejak bulan Juni 2022 misalnya gitu teman ya. Jadi boleh kata for, boleh kata since. Oke teman-teman. Nah boleh juga kata today. Ya teman-teman, today, hari ini. Ya, kata today itu boleh digunakan teman-teman. Terus apa lagi teman-teman? Kata this morning. Ya. This afternoon. Nah, this morning, this afternoon, itu boleh teman-teman. Dengan catatan, kalau kita bilang this morning, itu pada saat kita ngomong, membicarakannya, itu harus masih pagi teman-teman. Ya. Jangan pada saat udah sore, kita bilang this morning. Nah, itu keliru teman-teman. Jadi kalau sudah sore, kita bilang this morning, itu berarti tadi pagi. Nah, itu udah lewat, nggak boleh teman-teman. Ya. Jadi dalam bahasa Inggris bilang tadi pagi teman-teman ya, kalau misalnya ini udah sore, tadi pagi itu this morning ya, bukan last morning ya, nggak ada last morning. Oke teman-teman, this morning bisa pagi ini. Nah pagi ini berarti pada saat kita ngomong itu masih pagi teman-teman. Nah ini, jadi this morning dengan catatan hari masih pagi. Nah, misalnya kita bilang apa yang telah kamu kerjakan pagi ini? Bagaimana teman-teman? Apa yang telah kamu kerjakan pagi ini? Ya, what? Ya, setelah what apa teman-teman? Tambah you, pakai have ya. What have you? Verb tiganya apa teman-teman? Done. Ya, this morning. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi, what have you done this morning? Apa yang telah kamu kerjakan
pagi ini ya. Jadi ingat teman-teman, ini catatannya bicaranya harus masih pagi. Ya teman-teman. Ya. Itu dia. Nah, terus teman-teman, kata-kata seperti ever, ya, ever, pernah, never, tidak pernah, ya, ever, pernah, never, tidak pernah. Ya teman-teman. Nah, kata before, ya, kata before sebelumnya, ya, sebelumnya. Nah, ini teman-teman boleh ya digunakan dalam bentuk present perfect simple. Maksudnya ini sering digunakan. Ya, boleh. Dan ini juga sering digunakan teman-teman. Ya. Ever, ya misalnya di sini teman-teman waktu bertanya tadi ya. Ya, have you ever, ya. Have you ever eaten Chinese food? Sudah pernahkah kamu makan ya masakan Chinese, makanan Chinese food? Oke? Okay? Nah, before, kalau never, misalnya I have never met him before. I have never met him before. Saya nggak pernah ketemu dia sebelumnya. Ya, jadi ini gabungan boleh pakai ada before-nya lagi, ada never-nya. Ya. Have you ever met him before? Have you ever met him before? Sudah pernahkah kamu ketemu dia sebelumnya? Ya, ketemu maksudnya berkenalan. Ya. Have you ever met him before? Ya, before. Nah, teman-teman ya. Jadi, sudah pernahkah kamu ketemu dia sebelumnya? Have you ever met him before? Ya, jadi kata before, ya itu sering digunakan ya dalam kalimat present perfect simple, teman-teman. Nah, sekarang exercise, ya latihan teman-teman. Nah, contoh ya teman-teman. Sudahkah kamu menelepon ibumu? Nah, bagaimana teman-teman? Ya, sudahkah kamu menelepon ibumu? Ya, mungkin dalam bahasa Indonesia bisa juga, apakah kamu sudah menelepon ibumu? Ya teman-teman. Nah, jadi di sini pertama teman-teman harus ingat, lihat jenis questionnya. Ya, pertanyaannya, apakah ini yes no question atau open ended question? Sudahkah kamu menelpon ibumu? Bisa nggak dijawab dengan yes atau no, ya atau tidak? Jawabannya bisa ya teman-teman. Jadi berarti ini yes no question, dimulai dengan have atau has di depannya ya. Nah, subjeknya di sini teman-teman ini adalah you. Ya, you. Jadi have, ya teman, have you call your mother? Nah, gitu teman-teman ya. Jadi have you call your mother? Have you call your mom? Nah, nama itu teman-teman. Kenapa kamu belum
membalas, ya, pesanku, ya, pesan SMS, ya. Kenapa kamu belum membalas pesanku? Oke, teman-teman. Nah, langkah pertama apa teman-teman yang harus dilakukan di sini? Nah, lihat jenis pertanyaannya. Kenapa kamu belum membalas pesanku? Nggak bisa dijawab dengan yes no. Jadi ini adalah open-ended question, dimulai dengan question word. Ya, kata tanyanya kenapa? Why? Nah, jadi subjeknya kamu, you. Nah, di sini harus juga have, ya teman-teman. Why have? Nah, belum teman-teman. Ada kata belum, berarti negatif ya teman-teman. Jadi, why haven't you? Why haven't you? Ya, membalas teman-teman apa? Responded. Ya, responded. Nah, ini verb 3 dari respond, merespon, membalas teman-teman. Ya, my message. Ya teman-teman, message. Ya. Why haven't you responded my message? Atau boleh juga ini answer ya, jawab. Answer, tulisannya answered. Ya, answer itu menjawab. Menjawab atau membalas ya, artinya sama teman-teman. Why haven't you answered my message? Oke teman-teman. Nah, yang ketiga teman-teman, ya, sudahkah kamu ya mengerjakan PR-mu? Ya, sudahkah kamu mengerjakan PR-mu? Bagaimana teman-teman? Ya, ini masih you juga ya, masih you juga di sini. Jadi tetap di sini have you, ya, karena ini adalah yes no question ya, pertanyaan yang dapat dijawab dengan yes. Jadi kita mulai dengan have. Have you mengerjakan? Do. Verb 3-nya apa teman-teman? Done. Ya, have you done your homework? Nah, gitu teman-teman ya. Have you done your homework? Sudahkah kamu mengerjakan PR-mu? Ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin menjawab bagaimana teman-teman? Kalau misalnya ya, saya sudah kerjakan, yes, I have. Yes, I have. Itu kalau sudah. Kalau belum teman-teman bagaimana? No, I haven't. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, no, I haven't. Yes, I have. Kalau ya sudah saya kerjakan. Kalau belum, no, I haven't. Ya. Nah, demikian teman-teman. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, sebagai keterangan tambahan teman-teman, tapi nanti itu akan dijelaskan di video berikutnya teman-teman ya. Jadi untuk present perfect simple ini teman-teman, itu nanti bisa kita sisipkan ya, kata-kata seperti already teman-teman, kata-kata seperti yet ya teman-teman, terus kata-kata seperti just teman-teman ya, especially for British English teman-teman ya. Jadi untuk British English itu present perfect simple itu nanti bisa digabungkan, disisipkan kata already, kata yet, kata just teman-teman ya, especially for British English. Nah, sedangkan untuk American English teman-teman, bahasa Inggris Amerika, itu kata-kata tersebut itu disisipkan pada bentuk past simple teman-teman ya, bukan di
present perfect simple, di past simple. Jadi agak beda ya. Ada beda sedikit antara British English and American English. Oke teman-teman. Dan itu nanti akan dijelaskan di video berikutnya teman-teman ya. Untuk video yang part 2 ini hanya sekian saja teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silakan subscribe ya. And give your comments. Don't forget to click like and share ya to you all friends. Oke teman, I think that's all. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.